Ye Chen menatap Ning Chen dengan sorot mata penuh kebencian yang telah dipendam bertahun-tahun, wajahnya memerah karena amarah dan harga diri yang terasa diinjak-injak di hadapan para anak buahnya sendiri, sementara Ning Chen berdiri tegak tanpa sedikit pun mundur, tatapannya tenang namun tajam seperti bilah yang terhunus rapi. Suasana di dalam ruangan markas itu mencekam. Dentuman musik keras terhenti perlahan ketika para pengawal menyadari ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar pertengkaran biasa. Ning Chen melangkah maju satu langkah, suaranya rendah namun penuh tekanan ketika ia mengingatkan Ye Chen tentang 6 tahun yang ia habiskan di perantauan demi menanggung kesalahan sahabatnya itu, tentang bagaimana ia bekerja tanpa keluhan di tempat asing, menghadapi bahaya dan penderitaan hanya karena tidak ingin Ye Chen hancur saat itu. Namun balasan yang ia terima hanyalah ejekan, penghinaan, dan pengkhianatan di pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan. Ye Chen tertawa sinis, menyebut semua itu pilihan bodoh yang tidak pernah ia minta, mengatakan bahwa dunia ini hanya menghormati kekuatan dan uang, bukan pengorbanan kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Kata-kata itu membuat tangan Ning Chen mengepal, tetapi bukan karena ia terpancing, melainkan karena ia akhirnya memahami bahwa persahabatan yang ia jaga mati-matian memang sudah lama mati. Ketika salah satu anak buah Ye Chen mencoba mendorongnya dari belakang, Ning Chen bergerak cepat, menangkap pergelangan tangan pria itu dan membantingnya ke meja kaca hingga pecah berserakan. Suara retakan menggema keras dan membuat semua orang terdiam. Ye Chen terkejut, melihat kecepatan dan ketegasan yang tak pernah ia lihat sebelumnya pada pria yang dulu dianggapnya lemah, dan untuk sesaat keraguan melintas di wajahnya. Ning Chen menatapnya lurus dan berkata bahwa hari ini ia datang bukan untuk bertengkar demi harga diri, melainkan untuk menagih hutang perusahaan yang telah sengaja ditahan, dan jika Ye Chen masih memiliki sedikit saja rasa malu, ia akan menyelesaikannya tanpa membuat keadaan menjadi lebih buruk. Namun harga diri Ye Chen yang sudah terlanjur terbakar membuatnya memerintahkan anak buahnya menyerang, dan ruangan itu pun berubah menjadi arena kekacauan. Kursi terbalik, botol minuman pecah, dan teriakan menggema ketika Ning Chen bergerak dengan ketenangan yang kontras dengan keributan di sekelilingnya. Setiap gerakannya presisi, setiap pukulannya terukur, membuat satu persatu pria bertubuh besar itu tersungkur. Ia bukan lagi pemuda impulsif yang mudah terbakar emosi. 6 tahun telah menempa tubuh dan mentalnya menjadi baja. Ye Chen mundur beberapa langkah, napasnya memburu ketika melihat seluruh anak buahnya tergeletak tak berdaya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang nyata. Ning Chen menghampirinya perlahan, mengambil kerah bajunya dan berbisik bahwa ia tidak pernah ingin menjadi musuh, tetapi jika dipaksa, ia tidak akan mundur lagi seperti dulu. Di luar gedung, Liao Sisi yang menunggu dengan cemas hampir tak mampu berdiri tenang ketika mendengar keributan dari dalam, namun sebelum ia sempat masuk, pintu terbuka dan Ning Chen keluar dengan langkah mantap, hanya sedikit noda darah di sudut bibirnya. Tatapannya tidak lagi ragu ketika ia berkata bahwa hutang itu akan dilunasi besok pagi, dan jika tidak, konsekuensinya akan jauh lebih mahal daripada sekadar uang 30 juta. Di dalam ruangan, Ye Chen terduduk, lemas, menyadari bahwa pria yang dulu ia hina kini telah berubah menjadi sosok yang tak bisa lagi ia injak seenaknya. Sementara itu di tempat lain, kabar tentang bentrokan itu bergerak cepat seperti api yang menjalar, mencapai telinga orang. Orang yang selama ini mengamati dari bayangan, termasuk sosok yang merasa harga dirinya tercabik karena tunangannya berani memilih pria lain. Roda takdir mulai berputar semakin cepat, dan tanpa disadari oleh siapapun, pertarungan yang semula hanya tentang hutang dan penghinaan kini berubah menjadi pusaran konflik yang lebih besar,
mengancam menyeret keluarga, kekuasaan, dan rahasia masa lalu ke permukaan dengan cara yang tidak lagi bisa dihentikan. Keesokan paginya suasana di kantor pemasaran berubah tegang ketika kabar bahwa Ning Chen mendatangi markas Qinggang sendirian tersebar seperti angin kencang. Sebagian memandangnya dengan kagum, sebagian lagi dengan cemas, tetapi tidak satu pun berani menatapnya terlalu lama ketika ia memasuki ruangan dengan langkah tenang dan tatapan yang sulit ditebak. Liao Sisi berdiri dari kursinya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang semalaman menghantuinya, namun Ning Chen hanya meletakkan berkas di atas meja dengan ekspresi datar dan berkata bahwa dalam 24 jam uang 30 juta itu akan masuk ke rekening perusahaan, dan jika tidak, ia sendiri yang akan memastikan tidak ada lagi transaksi Qinggang yang berjalan lancar di kota ini. Ucapannya bukan ancaman kosong, karena di saat yang sama Ye Chen menerima tekanan dari berbagai sisi. Beberapa mitra bisnisnya tiba-tiba membatalkan kerjasama, jalur distribusi yang biasa ia kendalikan mendadak tersendat, dan pesan singkat dari nomor tak dikenal memperingatkan bahwa ini baru permulaan. Ye Chen menggertakkan gigi, sadar bahwa ia telah meremehkan Ning Chen terlalu jauh. Tetapi harga diri dan kebencian membuatnya tidak mungkin menyerah begitu saja. Ia menghubungi sepupunya di Longdu, sosok yang selama ini berdiri di balik bayang-bayang keluarga Chu dan memiliki ambisi lebih besar daripada sekadar bisnis kota kecil, dan dengan suara penuh racun ia mengatakan bahwa pria yang merebut tunangan itu kini mulai menginjak wilayah mereka. Di sisi lain kota, Meng Wanyi menerima laporan singkat dari asistennya tentang keributan semalam, dan meskipun wajahnya tetap dingin di ruang rapat, jari-jarinya berhenti sesaat di atas meja ketika mendengar nama Ye Chen disebut. Ia tahu konflik ini bukan lagi soal hutang, melainkan tentang kekuasaan dan dendam yang bisa menyeret Ning Chen ke pusaran bahaya yang lebih besar. Sore itu ketika ia pulang lebih awal dari biasanya, ia menemukan Ning Chen duduk di ruang tamu villa, memeriksa beberapa dokumen dengan Ning Ning yang tertidur bersandar di bahunya, dan untuk sesaat hatinya bergetar melihat pemandangan sederhana itu, menyadari bahwa pria ini tidak hanya berani, tetapi juga memiliki sisi lembut yang jarang terlihat. Ia mendekat tanpa suara, namun Ning Chen sudah menyadari kehadirannya dan mengangkat wajah dengan senyum tipis, yang seolah mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, ponsel Meng Wanyi berdering, dan dari ujung sana terdengar suara ayahnya yang dingin, memberitahukan bahwa keluarga Chu telah tiba di kota, dan menuntut penjelasan resmi atas penghinaan yang mereka anggap tak termaafkan. Ruangan yang tadinya hangat mendadak terasa dingin, dan Ning Chen bangkit perlahan, menyadari bahwa badai yang lebih besar akhirnya benar-benar datang. Meng Wanyi menatapnya dalam diam, menyadari bahwa pilihan yang ia buat kini menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar perlawanan terhadap perjodohan, dan di luar villa, beberapa mobil hitam berhenti dengan suara mesin berat yang menggetarkan udara malam, menandakan bahwa permainan kekuasaan telah resmi dimulai dan tidak ada lagi jalan mundur bagi siapapun di dalamnya. Deru mesin mobil-mobil hitam itu berhenti tepat di depan gerbang villa, lampu sorotnya menembus kegelapan malam seperti mata yang mengawasi tanpa berkedip, sementara para pria berpakaian hitam turun dengan langkah serempak dan wajah tanpa ekspresi. Pintu mobil tengah terbuka perlahan dan seorang pria muda dengan jas mahal keluar, sorot matanya dingin namun angkuh, langkahnya mantap seolah setiap inci tanah yang diinjaknya sudah menjadi miliknya sejak lahir. Ia tidak perlu memperkenalkan diri karena aura kekuasaan yang melekat padanya sudah cukup menjelaskan posisinya. Di dalam rumah, Meng Wanyi berdiri tegak, tidak lagi terlihat sebagai istri yang lembut di hadapan suami dan anaknya, melainkan kembali menjadi wanita yang memimpin perusahaan raksasa dengan ketegasan dan wibawa. Ning Chen berjalan mendekat,
berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa, tetapi sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Selangkah pun, pintu villa terbuka dan pria itu melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Tatapannya langsung tertuju pada Ning Chen dengan senyum tipis yang mengandung ejekan. Ia berkata dengan suara pelan namun penuh tekanan bahwa berani sekali seorang pria tak dikenal menyentuh sesuatu yang telah ditetapkan untuknya sejak lama. Meng Wanyi membalas dengan nada dingin bahwa ia bukan barang yang bisa diperebutkan atau dipindahkan sesuka hati, dan pernikahannya adalah keputusan yang telah ia buat sendiri. Pria itu tertawa pelan, menyebut kata pernikahan, seolah itu hanya lelucon kecil yang tidak berarti di hadapan perjanjian keluarga besar. Ia melangkah mendekat, jaraknya dengan Ning Chen hanya beberapa langkah, dan berkata bahwa status serta latar belakang adalah jurang yang tidak mungkin diseberangi hanya dengan keberanian. Ning Chen menatapnya tanpa gentar, sorot matanya tenang tetapi mengandung peringatan. Ia berkata bahwa siapapun yang datang untuk memisahkan keluarganya harus siap menerima konsekuensi. Kata keluarga membuat Meng Wanyi sedikit terdiam, dan Ning Ning yang terbangun karena suara asing itu berlari kecil mendekat. Lalu memeluk kaki Ning Chen, wajah kecilnya menatap pria asing itu dengan keberanian polos. Keheningan singkat tercipta, dan untuk sesaat suasana menjadi lebih tegang daripada sebelumnya. Pria itu menunduk menatap anak kecil itu, lalu tersenyum tipis, mengatakan bahwa permainan ini mulai menarik karena melibatkan hal-hal yang tak seharusnya disentuh. Di luar, para pengawal bersiaga, sementara di dalam ruangan 3 orang dewasa saling berhadapan dalam perang harga diri yang tak terlihat. Meng Wanyi menyatakan dengan tegas bahwa jika keluarga Chu ingin mempermalukannya, maka ia siap menghadapi semua konsekuensinya, tetapi mereka tidak berhak menyentuh suami dan anaknya. Pria itu berhenti tersenyum, wajahnya mengeras, dan ia berkata bahwa ia akan memberi mereka waktu, bukan karena iba, melainkan karena ia ingin melihat seberapa jauh keberanian mereka bisa bertahan ketika tekanan mulai menghancurkan satu persatu fondasi yang mereka pijak. Ia berbalik pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Ketika mobil-mobil itu akhirnya pergi, keheningan terasa lebih berat daripada kebisingan sebelumnya. Meng Wanyi menutup pintu perlahan, tubuhnya masih tegak tetapi napasnya sedikit tidak teratur. Ning Chen memandangnya dan berkata bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan siapapun memaksanya kembali ke sangkar emas yang penuh perhitungan. Meng Wanyi menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ada getaran emosi yang lebih dalam dari sekadar kesepakatan pura-pura. Malam itu mereka tidak lagi berbicara tentang perjanjian 1 tahun atau batasan-batasan yang dibuat untuk menjaga jarak, karena ancaman nyata telah membuat jarak itu terasa tidak lagi relevan. Di luar sana, kekuasaan sedang bergerak perlahan, dan setiap langkah yang mereka ambil mulai mengubah keseimbangan yang selama ini tampak kokoh, membuka babak baru yang jauh lebih berbahaya dan tidak lagi sekadar tentang pembuktian diri, melainkan tentang mempertahankan apa yang sudah terlanjur menjadi bagian dari hati mereka masing-masing. Beberapa hari setelah kedatangan pria itu, tekanan mulai terasa nyata, bukan lagi sekadar ancaman yang melayang di udara. Proyek-proyek besar Venue Group mendadak menghadapi inspeksi mendadak dari berbagai instansi, izin distribusi tertahan tanpa alasan jelas, dan beberapa klien utama membatalkan kerja sama dengan alasan yang terdengar terlalu seragam untuk disebut kebetulan. Di ruang rapat lantai tertinggi, para direktur saling bertukar pandang dengan wajah tegang, menyadari bahwa ini bukan serangan bisnis biasa, melainkan peringatan terstruktur yang diarahkan langsung pada Meng Wanyi. Namun di tengah suasana itu, ia tetap duduk dengan punggung tegak dan suara stabil, memerintahkan tim hukum bergerak, memeriksa ulang seluruh dokumen, dan mempercepat negosiasi cadangan.
yang selama ini disimpan sebagai rencana darurat. Ia tidak akan membiarkan perusahaannya runtuh hanya karena tekanan keluarga. Di sisi lain, Ning Chen mulai merasakan dampaknya secara pribadi. Beberapa media lokal tiba-tiba memuat berita samar tentang suami misterius presiden perusahaan besar, mempertanyakan latar belakangnya dan menyiratkan skandal yang tidak pernah terjadi. Foto-foto lama dirinya sebagai petugas keamanan disebarkan ulang dengan narasi yang merendahkan, seolah ingin mengingatkan dunia bahwa ia berasal dari bawah dan tidak pantas berdiri di samping seorang wanita seperti Meng Wanyi. Ketika ia melihat berita itu di layar ponselnya, ia hanya tersenyum tipis, tetapi di dalam dadanya ada bara yang perlahan menyala. Ia tidak takut dihina, tetapi ia tahu serangan seperti ini dirancang untuk menggoyahkan posisi Meng Wanyi. Suatu malam, ketika Ning Ning sudah tertidur, Meng Wanyi berdiri di balkon villa. Memandang lampu kota yang berkilauan di kejauhan, pikirannya penuh perhitungan dan kemungkinan. Ning Chen menghampirinya, menyelimuti bahunya dengan jaket tipis tanpa berkata apa-apa. Keheningan di antara mereka bukan lagi canggung, melainkan penuh pemahaman. Meng Wanyi akhirnya berbicara, mengakui bahwa ia tahu keluarga Chu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka menyerah. Ning Chen menatap lurus ke depan dan berkata bahwa jika ini adalah perang, maka ia tidak akan bersembunyi di belakang istrinya. Kata istri keluar begitu alami hingga membuat Meng Wanyi menoleh, dan untuk sesaat mata mereka bertemu tanpa jarak. Keesokan harinya, Ning Chen mengambil langkah yang tidak terduga. Ia mulai menyelidiki hubungan lama antara keluarga Chu dan beberapa jaringan bisnis bawah tanah yang selama ini bergerak di wilayah abu-abu. Informasi yang ia kumpulkan perlahan membentuk pola, menunjukkan bahwa sebagian tekanan terhadap Feng Yu bukan hanya karena urusan pernikahan, tetapi juga karena kepentingan yang lebih besar yang selama ini disembunyikan di balik reputasi keluarga terhormat. Setiap potongan data yang ia temukan semakin memperjelas bahwa pria yang datang malam itu tidak hanya ingin merebut kembali tunangannya, melainkan juga ingin menguasai aset dan pengaruh yang dimiliki Meng Wanyi. Sementara itu, di Longdu, pria tersebut menerima laporan bahwa serangan awalnya belum cukup menggoyahkan target. Wajahnya mengeras ketika mendengar bahwa Meng Wanyi justru memperkuat struktur internal perusahaannya dan Ning Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Ia tidak terbiasa ditentang, apalagi oleh seseorang yang menurutnya tidak memiliki apa-apa. Harga dirinya yang terluka mulai berubah menjadi obsesi. Ia memerintahkan langkah berikutnya, sesuatu yang lebih langsung dan lebih personal. Malam itu, ketika Ning Chen kembali dari kantor, ia melihat sebuah mobil asing terparkir di sudut jalan dekat villa. Instingnya yang terasah selama bertahun-tahun langsung waspada. Ia memperlambat langkah, mengamati bayangan samar di balik kaca gelap mobil tersebut. Tanpa menunggu, ia menghubungi pengamanan rumah dan memberi isyarat agar semua pintu dikunci rapat. Ketegangan merambat di udara, seperti listrik statis sebelum badai. Di dalam rumah, Meng Wanyi merasakan firasat yang sama, menggenggam tangan Ning Ning sedikit lebih erat. Permainan yang dimulai sebagai perlawanan terhadap perjodohan kini telah berubah menjadi pertaruhan nyata yang menyentuh keselamatan mereka, dan di balik keheningan malam, bahaya itu semakin mendekat dengan langkah yang tidak lagi tersembunyi. Mobil asing itu tidak bergerak selama beberapa menit yang terasa seperti jam kaca. Gelapnya memantulkan cahaya lampu jalan tanpa memperlihatkan siapapun di dalamnya. Ning Chen berdiri beberapa meter dari gerbang, tubuhnya tenang tetapi seluruh inderanya siaga. Ia tidak gegabah mendekat, hanya menunggu, menghitung napas, membaca situasi seperti membaca papan catur. Tiba-tiba pintu mobil terbuka perlahan dan dua pria turun, wajah mereka keras dan langkahnya mantap, jelas bukan orang yang tersesat mencari alamat. Salah satu dari mereka tersenyum tipis.
dan berkata bahwa mereka hanya ingin berbicara, tetapi nada suaranya mengandung ancaman yang tidak disembunyikan. Ning Chen tidak menjawab, hanya mempersilakan mereka menyampaikan pesan di tempat itu juga tanpa perlu masuk lebih jauh. Pria itu menyampaikan bahwa tuan mereka tidak suka menunggu, dan kesabaran adalah sesuatu yang mahal. Jika Ning Chen cukup pintar, ia akan meninggalkan kota ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Kalimat itu meluncur ringan, seolah sekadar saran, namun maknanya jelas, ini peringatan terakhir. Ning Chen menatap mereka tanpa goyah, lalu berkata bahwa menyentuh keluarganya berarti memilih jalan yang tidak bisa diputar kembali. Kata-katanya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat salah satu pria itu mengerutkan dahi. Mereka tidak melanjutkan percakapan. Setelah beberapa detik hening yang menegangkan, keduanya kembali masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan suasana yang lebih berat daripada sebelumnya. Di dalam rumah, Meng Wanyi berdiri di dekat jendela dengan wajah pucat namun tetap tegar. Ketika Ning Chen masuk, ia tidak langsung bertanya, hanya menatapnya dengan mata yang menyimpan ribuan kekhawatiran. Ning Chen mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa untuk malam ini keadaan masih terkendali. Namun keduanya tahu bahwa garis telah dilewati. Ini bukan lagi permainan tekanan bisnis atau perang opini publik, ini sudah menyentuh ancaman fisik. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, Ning Chen menerima pesan singkat berisi foto Ning Ning yang diambil dari kejauhan di halaman sekolah, disertai kalimat singkat yang membuat darahnya mendidih. Tangannya mengepal kuat, tetapi wajahnya tetap dingin. Ia langsung menghubungi sistem keamanan sekolah dan menggandakan penjagaan tanpa memberitahu Ning Ning apapun. Ketika Meng Wanyi mengetahui hal itu, matanya memerah bukan karena takut, melainkan karena amarah yang jarang terlihat. Ia menyadari bahwa lawannya telah menyentuh batas yang tidak bisa ditoleransi. Siang itu, Meng Wanyi memanggil seluruh tim hukum dan keamanan perusahaan, memerintahkan investigasi menyeluruh dan mengaktifkan jaringan lama yang selama ini ia simpan untuk keadaan darurat. Ning Chen tidak tinggal diam, ia mulai menyusun langkah balasan, bukan dengan kekerasan terbuka, melainkan dengan membuka satu persatu kelemahan yang selama ini disembunyikan keluarga lawan. Dokumen transaksi mencurigakan, hubungan tersembunyi dengan kelompok tertentu, dan aliran dana yang tidak bersih mulai terkumpul di mejanya. Setiap bukti adalah pisau yang bisa dijatuhkan pada waktu yang tepat. Malam itu, ketika Ning Ning tertidur lelap tanpa mengetahui badai yang mengelilinginya, Ning Chen dan Meng Wanyi duduk berhadapan di ruang kerja. Tidak ada lagi jarak pura-pura di antara mereka. Meng Wanyi berkata dengan suara rendah bahwa ia menyesal telah menyeretnya ke dalam konflik sebesar ini. Ning Chen menggeleng pelan dan mengatakan bahwa sejak ia memilih untuk berdiri di sampingnya, ia sudah menerima semua risiko. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai sebagai sandiwara, keduanya menyadari bahwa yang mereka lindungi bukan lagi sekadar kesepakatan, melainkan sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara ancaman dan bahaya. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan dan membawa hawa dingin yang tidak biasa. Jauh di tempat lain, pria yang merasa terhina itu menerima laporan bahwa ancamannya tidak membuat mereka mundur. Wajahnya berubah gelap, dan ia akhirnya memutuskan bahwa pendekatan halus tidak lagi cukup. Ia ingin hasil cepat, ingin melihat ketakutan di mata Ning Chen dan Meng Wanyi. Tanpa mengetahui bahwa setiap langkahnya kini juga sedang dipantau, ia memberi perintah yang akan mengubah permainan menjadi konfrontasi terbuka. Sebuah benturan yang tak lagi bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata atau tekanan tersembunyi. Pagi berikutnya udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah kota ini sendiri mengetahui bahwa sesuatu akan pecah. Ning Chen baru saja mengantar Ning Ning ke sekolah dengan pengawalan yang diperketat ketika ponselnya bergetar keras.
Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim, hanya koordinat lokasi dan satu kalimat singkat yang menantangnya untuk datang sendiri jika tidak ingin melihat keadaan memburuk. Tidak ada ancaman eksplisit, tetapi maknanya cukup jelas. Ia tidak langsung memberitahu Meng Wanyi, bukan karena ingin menyembunyikan, melainkan karena ia tahu langkah berikutnya harus dihitung dengan tenang. Ia menghubungi beberapa orang kepercayaannya, memastikan bahwa semua sistem keamanan di sekitar sekolah dan villa berada dalam siaga penuh, lalu berbalik arah menuju lokasi yang ditentukan. Tempat itu adalah gudang tua di pinggir pelabuhan, sunyi dan berdebu, jauh dari keramaian. Ketika ia melangkah masuk, suara langkah kakinya menggema di antara dinding kosong. Di tengah ruangan berdiri pria yang selama ini bergerak dari balik bayangan. Tatapannya tajam dan penuh kepemilikan yang tak masuk akal. Ia tidak lagi tersenyum tipis seperti sebelumnya, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran yang hampir meledak. Ia berkata bahwa Ning Chen telah diberi cukup kesempatan untuk mundur, tetapi karena ia memilih bertahan, maka permainan ini harus diakhiri dengan cara yang lebih jelas. Ning Chen berdiri tanpa ekspresi, menolak untuk menunjukkan emosi yang bisa dimanfaatkan lawan. Ia berkata bahwa mengancam anak kecil adalah tindakan pengecut, dan jika pria itu benar-benar ingin bertarung, maka lakukan secara terbuka, tanpa menyentuh mereka yang tidak bersalah. Kata-kata itu membuat suasana membeku. Beberapa pria bersenjata berdiri di sekitar, tetapi belum bergerak. Pria itu mendekat perlahan, jaraknya hanya beberapa langkah, lalu mengatakan bahwa dunia ini tidak berjalan dengan aturan moral, melainkan dengan siapa yang lebih kuat dan siapa yang berani menghancurkan lebih dulu. Namun sebelum situasi berubah menjadi bentrokan fisik, pintu gudang terbuka keras. Suara langkah tegas terdengar, dan Meng Wanyi masuk dengan tatapan yang jauh lebih dingin daripada udara pagi itu. Ia tidak datang sendirian, di belakangnya berdiri beberapa orang dengan pakaian resmi dan sikap disiplin. Ia memegang map tebal berisi dokumen, lalu dengan suara tenang namun mengandung ancaman nyata, ia menyatakan bahwa semua transaksi ilegal dan kerja sama gelap yang selama ini disembunyikan telah berada di tangan yang tepat. Jika satu langkah lagi dilakukan terhadap keluarganya, maka seluruh berkas itu akan langsung berpindah ke pihak berwenang dan media nasional. Pria itu terdiam sejenak, wajahnya berubah ketika menyadari bahwa ia tidak lagi sepenuhnya mengendalikan permainan. Ia mencoba menertawakan ancaman itu, tetapi sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Ning Chen melangkah maju, berdiri sejajar dengan Meng Wanyi, dan berkata bahwa mereka tidak datang untuk menyerang lebih dulu, tetapi juga tidak akan membiarkan diri diinjak. Ketegangan memuncak ketika para pengawal saling memandang, menunggu perintah yang tak kunjung keluar. Beberapa detik yang terasa sangat panjang akhirnya berlalu. Pria itu mengangkat tangannya memberi isyarat mundur, bukan karena kalah, tetapi karena ia sadar langkah gegabah akan menghancurkan reputasi dan rencananya sendiri. Ia menatap Ning Chen dengan kebencian yang lebih dalam dari sebelumnya dan berkata bahwa ini belum selesai. Ning Chen membalas dengan tatapan tenang, seolah mengatakan bahwa ia sudah siap untuk babak berikutnya. Ketika mereka keluar dari gudang itu, angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan sisa ketegangan yang belum benar-benar reda. Meng Wanyi menoleh pada Ning Chen, tidak lagi menyembunyikan kekhawatiran yang bercampur dengan keyakinan. Ia tahu konflik ini belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya mereka berdiri sebagai satu tim yang benar-benar solid, bukan lagi pasangan pura-pura yang terikat kontrak 1 tahun. Di kejauhan, pria itu menyaksikan mereka pergi dengan rahang terkatup keras, menyadari bahwa untuk menjatuhkan mereka, ia harus merancang sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kejam, sesuatu yang tidak hanya menyerang bisnis atau reputasi, tetapi mengguncang fondasi kepercayaan
yang baru saja tumbuh di antara dua orang yang ia anggap seharusnya tidak pernah bersatu. Beberapa hari setelah konfrontasi di gudang pelabuhan, ketenangan semu menyelimuti kota, tetapi justru itulah yang membuat Ning Chen semakin waspada. Lawan yang cerdas tidak akan menyerang dua kali dengan cara yang sama. Di kantor, laporan keuangan menunjukkan pergerakan tak biasa di pasar saham. Beberapa investor besar tiba-tiba menarik dana dari anak perusahaan Feng Yu secara bersamaan, menciptakan tekanan yang terukur namun berbahaya. Ini bukan kepanikan spontan, melainkan langkah sistematis untuk menggoyahkan fondasi dari dalam. Meng Wanyi membaca grafik di layar dengan wajah tenang, tetapi di balik ketenangan itu pikirannya bergerak cepat, menghubungkan satu titik ke titik lain. Iya, tahu ini bukan sekadar permainan ego, ini strategi untuk memaksa dewan direksi meragukan kepemimpinannya. Sore itu, rapat darurat digelar. Beberapa anggota dewan yang sebelumnya diam kini mulai mempertanyakan stabilitas perusahaan dan menyinggung risiko reputasi akibat konflik pribadi sang presiden. Kata-kata mereka terdengar sopan, tetapi maknanya jelas. Jika tekanan terus berlanjut, posisi Meng Wanyi bisa dipertimbangkan ulang. Ning Chen yang duduk di sudut ruangan sebagai direktur pemasaran menyaksikan semuanya tanpa menyela. Ia memahami bahwa ini bukan arena untuk emosi, melainkan untuk langkah taktis. Ketika rapat usai, ia menghampiri Meng Wanyi dan dengan suara rendah mengatakan bahwa sudah waktunya beralih dari bertahan menjadi menyerang. Malam itu di ruang kerja villa, Ning Chen membuka serangkaian data yang telah ia kumpulkan. Ia menemukan bahwa salah satu perusahaan cangkang yang digunakan untuk mengguncang saham Feng Yu memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan investasi keluarga lawan. Bukti itu belum cukup untuk menjatuhkan mereka, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan publik jika disebarkan dengan cerdas. Meng Wanyi menatap dokumen itu lama, lalu menyadari bahwa permainan ini bisa dibalik. Jika mereka berhasil mengungkap manipulasi pasar tersebut, bukan hanya tekanan yang hilang, tetapi reputasi lawan akan tercoreng di tingkat nasional. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, pukulan berikutnya datang. Lebih personal. Pagi hari berikutnya, sebuah berita besar muncul di media nasional, memuat tuduhan bahwa pernikahan Meng Wanyi hanyalah rekayasa untuk menyembunyikan skandal internal perusahaan. Foto-foto mereka dipelintir dengan narasi keji, menyebut Ning Chen sebagai pria bayaran yang dipasang untuk mengalihkan perhatian dari praktik keuangan mencurigakan. Serangan itu tidak lagi halus, ini adalah upaya menghancurkan kepercayaan publik secara brutal. Telepon kantor berdering tanpa henti, wartawan menunggu di depan gedung, dan media sosial dipenuhi spekulasi liar. Ning yang masih kecil mulai merasakan tatapan aneh dari beberapa orang tua murid ketika diantar ke sekolah. Meski tidak memahami sepenuhnya, ia bisa merasakan perubahan suasana. Ketika ia bertanya dengan polos apakah ayah dan ibunya melakukan kesalahan, hati Ning Chen terasa seperti diremas, tetapi ia tersenyum dan berkata bahwa orang-orang yang takut pada kebenaran seringkali membuat cerita palsu. Meng Wanyi yang mendengar percakapan itu berdiri diam. Beberapa saat sebelum akhirnya memeluk putrinya lebih erat, menyadari bahwa pertarungan ini telah menyentuh wilayah yang paling ia lindungi. Tekanan yang semakin terbuka membuat keduanya mengambil keputusan berani. Meng Wanyi mengadakan konferensi pers besar-besaran, bukan untuk membela diri dengan kata-kata kosong, tetapi untuk memaparkan bukti manipulasi pasar yang telah mereka temukan. Di depan kamera dan sorotan lampu yang menyilaukan, ia berdiri dengan sikap tegas, menyampaikan fakta demi fakta tanpa nada gentar. Ning Chen berdiri di sisinya, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai pendukung yang sejajar. Ketika bukti keterkaitan perusahaan cangkang dengan jaringan investasi tertentu dipublikasikan, ruangan itu dipenuhi bisik-bisik terkejut. Di tempat lain,
pria yang selama ini merasa mengendalikan permainan memukul meja dengan marah ketika melihat siaran langsung itu. Ia tidak menyangka bahwa serangan balik akan datang secepat dan seberani ini. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa lawannya bukan sekadar pasangan nekat yang bertahan demi cinta atau harga diri, melainkan dua orang yang mampu menyatukan kecerdasan dan keberanian dalam satu langkah. Namun rasa marahnya tidak berubah menjadi mundur, justru tekadnya mengeras. Jika permainan reputasi dan bisnis tidak cukup, maka ia akan mengguncang mereka di tempat yang lebih dalam lagi. Sementara itu, setelah konferensi pers berakhir, Meng Wanyi dan Ning Chen kembali ke villa dengan perasaan campur aduk antara lega dan waspada. Mereka tahu bahwa satu babak telah dimenangkan, tetapi perang belum usai. Di ruang tamu yang sunyi, tanpa sorotan kamera dan tekanan publik, mereka saling menatap lebih lama dari biasanya. Tidak ada lagi kata-kata tentang kontrak 1 tahun atau batasan jarak. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa mereka telah memilih berdiri bersama dalam badai yang semakin besar, dan apapun yang akan datang selanjutnya, mereka tidak lagi sekadar bertahan, melainkan siap melangkah maju menghadapi siapapun yang mencoba merobohkan dunia kecil yang telah mereka bangun bersama. Kemenangan di konferensi pers belum sempat mengendap ketika pukulan berikutnya datang tanpa suara. Malam itu hujan turun deras, mengaburkan lampu kota di balik tirai air yang tebal. Ning Chen baru saja selesai memeriksa laporan keamanan tambahan ketika listrik di sebagian kawasan mendadak padam. Dalam hitungan detik, sistem cadangan villa menyala. Tetapi jeda singkat itu cukup membuat suasana berubah mencekam. Ponsel Meng Wanyi bergetar dengan notifikasi darurat dari tim keamanan sekolah. Sebuah mobil mencurigakan mencoba mendekati gerbang belakang sebelum akhirnya kabur ketika patroli datang. Tidak ada kontak langsung, tetapi pesan yang ingin disampaikan jelas, mereka bisa mendekat kapan saja. Ning Chen tidak lagi menunggu. Ia memerintahkan peningkatan pengamanan menjadi tingkat tertinggi dan memindahkan sementara Ning Ning ke lokasi yang lebih aman tanpa membuat anak itu merasa terancam. Kepada putrinya ia hanya berkata bahwa ini seperti petualangan kecil yang membutuhkan rumah baru. Sementara waktu, di balik senyumnya, amarahnya membara lebih panas daripada sebelumnya. Ini bukan lagi soal harga diri atau bisnis, ini soal batas yang telah dilanggar terlalu jauh. Di sisi lain kota, pria itu menerima laporan bahwa upaya intimidasi tidak menghasilkan kepanikan yang diharapkan. Sebaliknya, pasangan itu justru memperkuat perlindungan dan tetap berdiri tegak. Rasa frustrasi berubah menjadi keputusan nekat. Ia memanggil beberapa orang kepercayaannya dan memerintahkan langkah yang jauh lebih berisiko, mengguncang pasar secara besar-besaran dan menyeret nama keluarga Meng dalam tuduhan hukum yang rumit, membuat mereka sibuk bertahan di pengadilan sehingga tak punya ruang untuk melawan. Keesokan harinya, surat panggilan penyelidikan resmi diterima oleh kantor pusat Feng Yu. Tuduhan pelanggaran kontrak dan manipulasi data muncul tiba-tiba, lengkap dengan dokumen yang tampak meyakinkan. Dewan direksi kembali goyah. Beberapa anggota bahkan mulai membicarakan kemungkinan menunjuk presiden. Sementara demi stabilitas, Meng Wanyi membaca surat itu dengan tatapan dingin, lalu menutup mapnya perlahan. Ia tahu ini adalah puncak dari serangan terencana. Namun kali ini, Ning Chen sudah siap lebih dulu. Ia mengungkapkan bahwa selama beberapa minggu terakhir ia telah mengumpulkan bukti tidak hanya tentang manipulasi pasar, tetapi juga tentang praktik suap dan kolusi yang melibatkan beberapa pejabat yang kini berdiri di belakang tuduhan tersebut. Ia menyusun berkas lengkap dan menyerahkannya kepada pihak yang tidak bisa dibungkam. Begitu saja, ini bukan lagi sekadar pertahanan, ini serangan balasan yang akan mengguncang fondasi kekuasaan lawan. Ketika berita tentang penyelidikan balik mulai beredar, wajah pria itu memucat untuk pertama kalinya.
Ia menyadari bahwa langkahnya yang terlalu agresif justru membuka celah bagi dirinya sendiri. Beberapa mitra bisnis mulai menjaga jarak, khawatir terseret skandal yang lebih besar. Tekanan yang ia ciptakan kini berbalik, menghimpitnya. Malam itu, di tengah suara hujan yang belum juga reda, Ning Chen dan Meng Wanyi berdiri berdampingan di ruang kerja. Tidak ada lagi keraguan di antara mereka. Meng Wanyi mengakui bahwa sejak awal ia berniat menggunakan pernikahan ini hanya sebagai pelindung dari perjodohan, tetapi kini ia tak lagi bisa memisahkan kepentingan dan perasaan. Ning Chen menatapnya dalam, mengatakan bahwa apa pun hasil akhirnya, ia tidak menyesal telah memilih berdiri di sisinya. Di kejauhan, badai yang mereka hadapi belum sepenuhnya mereda, tetapi arah angin mulai berubah. Lawan yang sebelumnya menyerang tanpa ragu kini dipaksa berhitung ulang. Permainan yang dimulai dari penghinaan dan ancaman perlahan berubah menjadi pertarungan terbuka yang mempertaruhkan reputasi, kekuasaan, dan masa depan. Dan di tengah pusaran itu, dua orang yang awalnya terikat oleh kontrak kini terikat oleh tekad yang jauh lebih kuat, siap menghadapi babak terakhir yang akan menentukan siapa yang benar-benar mampu bertahan ketika semua topeng telah terlepas dan semua rahasia terungkap ke permukaan. Tekanan yang berbalik arah membuat suasana di lingkaran keluarga lawan mulai retak. Beberapa tokoh senior yang sebelumnya mendukung penuh mulai mempertanyakan keputusan gegabah yang justru membuka penyelidikan terhadap jaringan mereka sendiri. Bisikan ketidakpuasan menyebar dari ruang rapat tertutup hingga meja makan keluarga, dan nama pria itu yang sebelumnya dilulukan kini disebut dengan nada curiga. Ia merasakan perubahan itu, merasakan bagaimana pijakan yang selama ini ia anggap kokoh mulai goyah sedikit demi sedikit. Namun, alih-alih menahan diri, harga dirinya yang terluka mendorongnya mengambil langkah paling berbahaya. Ia memutuskan untuk menyerang langsung reputasi pribadi Meng Wanyi dengan memanfaatkan celah lama dalam sejarah keluarga Meng. Suatu sore, sebuah rekaman lama beredar di internet, memperlihatkan potongan perdebatan antara Meng Wanyi dan ayahnya bertahun-tahun lalu mengenai strategi bisnis yang kontroversial. Rekaman itu dipotong dan disusun ulang sehingga seolah-olah Meng Wanyi terlibat dalam keputusan manipulatif yang merugikan mitra kecil. Opini publik kembali terbelah, meskipun tim hukum segera bergerak membuktikan manipulasi rekaman tersebut. Kerusakan awal sudah terjadi. Dewan direksi kembali terpecah, dan beberapa pemegang saham kecil mulai panik. Di tengah kekacauan itu, keluarga Meng sendiri mulai tertekan. Ayah Meng Wanyi memanggilnya ke rumah utama keluarga, nada suaranya dingin dan penuh kekecewaan. Ia menuduh bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan keras kepala putrinya menikah tanpa restu, membawa badai ke dalam keluarga yang selama puluhan tahun menjaga reputasi dengan hati-hati. Meng Wanyi berdiri di hadapannya tanpa menunduk, mengatakan bahwa badai ini bukan karena pernikahannya, melainkan karena ambisi orang yang tak bisa menerima penolakan. Ketegangan di ruangan itu terasa lebih menusuk daripada serangan bisnis manapun. Ning Chen yang menunggu di luar rumah keluarga bisa merasakan jarak dingin yang tak terlihat. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya antara dirinya dan pria itu, tetapi juga antara Meng Wanyi dan bayangan tradisi yang membelenggu keluarganya sendiri. Ketika Meng Wanyi akhirnya keluar dengan wajah pucat namun tetap tegar, ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Ning Chen lebih erat dari biasanya. Genggaman itu sudah cukup menjelaskan bahwa ia telah memilih pihaknya. Langkah balasan pun dipercepat. Tim hukum berhasil membuktikan manipulasi rekaman dan penyelidikan resmi terhadap perusahaan-perusahaan cangkang mulai menunjukkan keterlibatan jaringan yang sama dengan pihak lawan. Media yang sebelumnya menyerang kini berbalik mempertanyakan motif di balik kampanye hitam tersebut. Satu persatu sekutu pria itu menjaga jarak, menyadari bahwa risiko yang mereka tanggung mulai lebih besar daripada keuntungan yang dijanjikan.
Namun pria itu belum menyerah. Dalam keputusasaan yang nyaris membabi buta, ia menyusun rencana terakhir yang lebih kejam dan personal. Ia berniat menculik Ning Chen untuk memaksa Meng Wanyi menyerah secara terbuka. Rencana itu dirancang cepat, memanfaatkan jadwal yang dianggap celah paling lemah. Tetapi ia meremehkan satu hal, Ning Chen telah membaca pola langkahnya sejak awal. Ketika upaya itu dilancarkan di sebuah parkiran bawah tanah, situasi justru berbalik. Aparat yang telah diam-diam diberi informasi muncul tepat waktu, membongkar rencana tersebut dan menangkap beberapa orang yang terlibat. Berita penangkapan itu meledak seperti bom. Nama pria itu terseret langsung dalam penyelidikan kriminal, bukan lagi sekadar konflik bisnis. Reputasinya runtuh dalam semalam, dan keluarga besarnya tak punya pilihan selain menjauh untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam sekejap, sosok yang merasa tak terkalahkan itu berdiri sendirian menghadapi konsekuensi dari ambisinya sendiri. Di villa yang kembali tenang setelah badai panjang, Ning Chen dan Meng Wanyi duduk berdampingan tanpa perlu banyak kata. Perjalanan yang dimulai sebagai sandiwara kini telah melewati ujian yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka bukan hanya berhasil bertahan, tetapi juga mematahkan ancaman yang hampir merenggut segalanya. Di antara keheningan malam yang kini terasa damai, tidak ada lagi kontrak 1 tahun yang terucap, tidak ada lagi batas pura-pura yang membatasi jarak. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa mereka telah melewati api bersama. Dan apapun yang menanti di masa depan, mereka telah membuktikan bahwa ikatan yang lahir dari keberanian dan kepercayaan jauh lebih kuat daripada tekanan, ancaman, dan kekuasaan apapun yang mencoba memisahkan mereka. Meski penangkapan itu mengguncang publik dan menghentikan serangan terbuka, gelombang setelahnya tidak langsung reda. Media terus membahas keterlibatan jaringan besar di balik rencana penculikan. Nama keluarga-keluarga berpengaruh terseret, dan penyelidikan melebar ke berbagai sektor. Venue Group sempat terseret dalam pusaran spekulasi lanjutan, bukan karena kesalahan, melainkan karena posisinya yang berada di pusat konflik. Dewan direksi kembali mengadakan rapat tertutup, kali ini bukan untuk menjatuhkan Meng Wanyi, melainkan untuk memastikan perusahaan tidak ikut terhantam sisa-sisa reruntuhan politik dan bisnis yang sedang runtuh di luar sana. Di tengah tekanan itu, Meng Wanyi membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengumumkan restrukturisasi besar-besaran di tubuh perusahaan, membersihkan departemen yang selama ini memiliki hubungan samar dengan pihak-pihak luar, memperkuat transparansi, dan membuka audit independen secara sukarela. Langkah itu berisiko, tetapi justru mengembalikan kepercayaan publik. Secara perlahan, ia tidak lagi sekadar mempertahankan posisi, melainkan membangun fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ning Chen mendukung penuh langkah itu, mengambil peran aktif dalam merombak strategi pemasaran dan mengembalikan citra perusahaan melalui pendekatan yang lebih jujur dan berani. Sementara itu, keluarga Meng menghadapi tekanan sosial yang tidak kalah besar. Ayah Meng Wanyi yang sebelumnya keras kini mulai menyadari bahwa badai ini tidak sepenuhnya lahir dari keputusan putrinya, melainkan dari ambisi orang lain yang merasa haknya dirampas. Meski tidak langsung mengakui kesalahannya, sikapnya mulai melunak. Dalam sebuah makan malam keluarga yang tegang namun lebih tenang daripada sebelumnya, ia akhirnya memandang Ning Chen bukan lagi sebagai beban reputasi, melainkan sebagai pria yang berdiri tanpa lari ketika semuanya hampir runtuh. Di sisi lain, pria yang dulu begitu percaya diri kini menghadapi proses hukum yang panjang. Sekutu-sekutunya menghilang, keluarganya menjaga jarak, dan nama besarnya berubah menjadi bahan diskusi pahit di kalangan elit. Ia mungkin masih memiliki sisa pengaruh, tetapi tidak lagi memiliki kendali. Permainan yang ia mulai dengan kesombongan berakhir dengan kehancuran reputasi yang sulit dipulihkan. Waktu berlalu beberapa bulan, dan perlahan-lahan kehidupan mulai menemukan
Ritmenya kembali. Ning-Ning kembali tertawa bebas di halaman rumah, tidak lagi diiringi bayangan mobil mencurigakan atau tatapan asing. Sekolahnya kembali normal, dan ia dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya bahwa ayah dan ibunya bekerja keras melindungi keluarga mereka. Kata-kata polos itu terdengar sederhana, tetapi bagi Ning Chen dan Meng Wanyi, itu adalah kemenangan yang lebih berarti daripada semua pertarungan bisnis. Suatu malam yang tenang, ketika kota kembali berkilau tanpa awan gelap, Ning Chen dan Meng Wanyi duduk di balkon villa yang dulu menjadi saksi kecemasan dan ketegangan. Tidak ada lagi ancaman mendesak, tidak ada lagi telepon darurat yang memecah keheningan. Meng Wanyi menatap langit lama, lalu berkata bahwa kontrak 1 tahun yang dulu mereka sepakati hampir selesai. Suaranya tidak lagi dingin atau formal, melainkan penuh kejujuran yang sederhana. Ning Chen menatapnya tanpa senyum bercanda, hanya keseriusan yang hangat. Ia berkata bahwa sejak hari pertama ia memutuskan untuk tidak mundur, ia tidak pernah menganggap hubungan ini sebagai sandiwara. Semua yang mereka lalui telah mengubah arti awal pernikahan itu. Meng Wanyi terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya mengakui bahwa yang awalnya ia sebut sebagai perlindungan kini telah berubah menjadi kebutuhan yang tak ingin ia lepaskan. Angin malam berembus lembut, membawa rasa damai yang jarang mereka rasakan. Selama ini, tidak ada deklarasi besar atau janji dramatis, hanya 2 orang yang telah melalui badai bersama dan memilih untuk tetap berdiri berdampingan. Dunia di luar sana mungkin masih penuh persaingan dan ambisi, tetapi di antara mereka kini tumbuh sesuatu yang lebih kokoh daripada kontrak, lebih kuat daripada tekanan keluarga, dan lebih nyata daripada sekadar perlawanan terhadap takdir yang dipaksakan. Cerita mereka belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, mereka melangkah ke masa depan bukan karena terpaksa, melainkan karena benar-benar menginginkannya bersama. Beberapa minggu sebelum genap 1 tahun pernikahan mereka, undangan resmi dari keluarga Meng akhirnya tiba, dicetak dengan tinta emas dan bahasa formal yang dingin. 3 tahun sejak pesta ulang tahun nenek besar keluarga akan segera digelar. Dan seluruh anggota keluarga wajib hadir, termasuk Meng Wanyi beserta suaminya. Undangan itu bukan sekadar formalitas, semua orang tahu bahwa ini adalah panggung untuk menunjukkan posisi, kekuatan, dan legitimasi di hadapan kerabat serta mitra lama keluarga. Meng Wanyi memandangi kartu itu lama tanpa berkata apa-apa. Ia tahu malam itu akan menjadi ujian terakhir, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Ning Chen. Berita tentang kehadiran mereka menyebar cepat di kalangan keluarga besar. Beberapa kerabat yang dulu mencibir kini penasaran, sebagian masih meremehkan. Di balik senyum sopan, banyak yang ingin melihat apakah pria yang dulu disebut tidak layak benar-benar mampu berdiri di tengah lingkaran elit yang selama ini menolaknya. Meng Wanyi tidak menunjukkan kegelisahan, tetapi Ning Chen tahu ia merasakan tekanan yang sama. Namun kali ini, tidak ada lagi bayangan kontrak atau pernikahan pura-pura, mereka menghadapi ini sebagai pasangan yang telah melewati badai bersama. Malam acara tiba dengan kemegahan yang nyaris berlebihan. Aula besar dihiasi lampu kristal dan meja-meja panjang dengan hidangan terbaik. Para tamu mengenakan busana mahal dan percakapan berbisik memenuhi ruangan ketika Meng Wanyi dan Ning Chen melangkah masuk. Tatapan-tatapan langsung tertuju pada mereka, ada yang mengandung rasa ingin tahu, ada yang menyiratkan penghinaan halus. Namun Ning Chen tidak lagi terlihat seperti pria yang harus membuktikan diri dengan amarah. Ia berdiri tegap, tenang, dengan wibawa yang tumbuh dari pengalaman, bukan dari warisan nama. Ayah Meng Wanyi memandangi mereka dari kejauhan sebelum akhirnya mengangguk kecil, isyarat sederhana yang lebih berarti daripada kata-kata panjang. Ketika tiba saatnya memberi salam pada nenek besar keluarga, Ning Chen membungkuk dengan hormat tanpa rasa rendah diri.
Ia tidak memamerkan kekayaan atau kekuasaan, tetapi menunjukkan sikap yang membuat beberapa orang di ruangan itu terdiam. Bisik-bisik perlahan berubah arah, mereka melihat bukan lagi seorang petugas keamanan yang naik kelas, melainkan pria yang tetap berdiri. Ketika badai menerpa dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya, beberapa kerabat mencoba menyindir dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang latar belakang dan posisi, berharap menemukan celah untuk mempermalukan. Namun Ning Chen menjawab dengan tenang, bahkan sesekali dengan kecerdasan, yang membuat penanya sendiri terdiam. Ia tidak membanggakan diri, tetapi tidak pula merendah. Meng Wanyi yang berdiri di sampingnya merasakan sesuatu yang tak bisa ia gambarkan dengan kata-kata, kebanggaan yang tulus, bukan karena status, melainkan karena pilihan yang ia buat ternyata benar. Ketika acara hampir berakhir, ayah Meng Wanyi akhirnya berdiri dan berbicara di depan para tamu. Ucapannya resmi dan terukur, tetapi satu kalimat membuat ruangan itu sunyi. Ia mengakui bahwa keluarga Meng menghargai orang yang berani bertanggung jawab dan melindungi keluarganya, dan ia menyebut nama Ning Chen secara langsung. Itu bukan pengakuan yang berlebihan, tetapi cukup untuk mengubah persepsi banyak orang malam itu. Di luar gedung, setelah pesta selesai dan keramaian perlahan mereda, Ning Chen dan Meng Wanyi berdiri berdampingan di tangga utama. Lampu-lampu kota berkilau di kejauhan, dan udara malam terasa ringan, berbeda dari malam-malam penuh ancaman yang pernah mereka lewati. Meng Wanyi menatapnya dan berkata bahwa 1 tahun hampir berakhir, tetapi ia tidak pernah lagi menganggapnya sebagai batas waktu. Ning Chen tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia tidak pernah datang. Untuk sementara, tidak ada badai yang menunggu di sudut jalan, tidak ada mobil hitam yang mengintai. Yang ada hanya keheningan damai dan langkah baru yang akan mereka ambil bersama. Dunia mungkin masih penuh tantangan, tetapi mereka telah membuktikan bahwa yang mengikat mereka bukanlah kontrak, tekanan keluarga, atau ancaman dari luar, melainkan keputusan sadar untuk saling memilih setiap hari. Dan di tengah cahaya malam yang lembut, mereka melangkah turun dari tangga itu. Bukan sebagai pasangan yang terpaksa bersatu, melainkan sebagai dua orang yang telah menemukan rumah satu sama lain di tengah semua kekacauan yang pernah mencoba memisahkan mereka. Beberapa hari setelah pesta keluarga itu, suasana di rumah utama keluarga Meng berubah secara halus namun nyata. Para kerabat yang dulu memandang Ning Chen dengan curiga kini mulai berbicara dengannya dengan nada berbeda, bukan lagi basa-basi yang menusuk, melainkan percakapan yang menguji sekaligus menghargai. Beberapa mitra lama keluarga bahkan secara terbuka menyampaikan minat bekerja sama langsung dengannya dalam proyek-proyek baru, tertarik pada ketenangan dan ketegasannya dalam mengambil keputusan. Ning Chen menerima semuanya tanpa kesombongan, tetap menjaga jarak yang sehat, seolah mengingatkan dirinya bahwa pengakuan sejati bukan berasal dari tepuk tangan sesaat, melainkan dari konsistensi jangka panjang. Di Venue Group, restrukturisasi yang dilakukan Meng Wanyi mulai menunjukkan hasil yang nyata. Keuangan stabil, proyek-proyek baru diluncurkan dengan pendekatan yang lebih inovatif, dan citra perusahaan berangsur pulih sepenuhnya. Dewan direksi yang sebelumnya goyah kini berdiri solid di belakangnya. Dalam rapat besar tahunan, laporan kinerja disampaikan dengan angka-angka yang berbicara lantang. Ketika giliran Ning Chen mempresentasikan strategi pemasaran terbaru, ruangan itu hening bukan karena ragu, melainkan karena fokus. Ia tidak lagi dilihat sebagai suami presiden perusahaan, melainkan sebagai direktur yang layak dengan kapasitasnya sendiri. Namun di balik semua kemajuan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari luar negeri. Jaringan yang dulu terlibat dalam skandal dan hampir menjatuhkan mereka, ternyata masih memiliki sisa kekuatan. Beberapa aset lama yang tersisa diam-diam digerakkan untuk mencoba menekan pasar kembali, kali ini bukan secara frontal,
tetapi melalui kompetitor baru yang tiba-tiba muncul dengan dukungan modal besar dan strategi agresif. Persaingan ini tidak lagi bersifat personal, melainkan bisnis murni yang kejam. Meng Wanyi dan Ning Chen mempelajari pola pergerakan perusahaan baru itu. Dengan seksama, mereka tidak lagi bereaksi dengan panik. Pengalaman sebelumnya telah mengajarkan mereka membaca pola sebelum mengambil langkah. Alih-alih menyerang langsung, mereka memilih strategi jangka panjang, memperkuat inovasi, membangun kemitraan yang lebih luas, dan mengunci loyalitas klien utama dengan pelayanan yang tak mudah ditiru. Persaingan berlangsung ketat, tetapi kali ini mereka tidak bertarung sendirian. Tim yang solid, keluarga yang mulai mendukung, dan reputasi yang telah teruji menjadi fondasi yang jauh lebih kuat. Di tengah dinamika bisnis yang kembali memanas, kehidupan pribadi mereka justru menemukan keseimbangan yang sederhana. Suatu malam, ketika pekerjaan selesai lebih cepat dari biasanya, mereka duduk bersama Ning Ning di ruang keluarga, menonton film ringan sambil tertawa tanpa beban. Momen kecil itu terasa lebih berharga daripada kemenangan di ruang rapat. Meng Wanyi menyadari bahwa selama ini ia terlalu lama hidup dalam bayangan tuntutan dan perhitungan, dan baru sekarang ia benar-benar memahami arti memilih kebahagiaan tanpa syarat. Menjelang genap 1 tahun pernikahan mereka, tidak ada lagi pembicaraan tentang tenggat atau perpisahan. Kontrak yang dulu ditandatangani sebagai perlindungan, kini hanya menjadi kertas tanpa makna. Pada malam peringatan itu, tanpa pesta besar atau sorotan publik, Ning Chen membawa Meng Wanyi kembali ke balkon, tempat mereka pernah berdiri dalam ketegangan dan ketidakpastian. Ia tidak mengucapkan janji berlebihan, hanya mengatakan bahwa apapun yang akan datang, persaingan bisnis, tekanan keluarga, atau tantangan tak terduga, ia akan tetap berdiri di sampingnya, bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Meng Wanyi menatapnya dengan mata yang tidak lagi dingin seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia memahami bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia luar akan selalu berubah, dan kekuasaan akan selalu memunculkan ambisi baru. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Di antara gemerlap lampu kota dan angin malam yang tenang, ia menyadari bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah jaringan, uang, atau reputasi, melainkan kepercayaan yang terbangun dari keberanian menghadapi badai bersama. Dan ketika malam itu berakhir dengan keheningan yang damai, keduanya tahu bahwa apapun babak berikutnya, mereka tidak lagi melangkah untuk bertahan hidup, melainkan untuk terus membangun sesuatu yang lebih besar, bukan hanya perusahaan atau nama keluarga, tetapi kehidupan yang mereka pilih dengan sadar. Hari demi hari, tanpa rasa takut dan tanpa penyesalan. Persaingan dengan perusahaan baru itu semakin tajam dari hari ke hari. Mereka bergerak cepat, menawarkan harga rendah dan janji-janji besar untuk merebut klien. Feng Yu, beberapa proyek hampir berpindah tangan, dan tekanan kembali terasa di ruang rapat. Namun kali ini tidak ada kepanikan. Ning Chen memimpin timnya, menyusun strategi berbeda, bukan sekadar bersaing harga, tetapi menciptakan nilai yang tidak bisa ditiru. Ia menggagas kampanye transparansi penuh, membuka proses produksi dan distribusi kepada klien utama, menunjukkan kualitas nyata alih-alih sekadar slogan. Langkah itu berisiko, tetapi justru memperkuat kepercayaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Meng Wanyi mendukung penuh strategi tersebut, bahkan turun langsung menemui beberapa mitra besar untuk memastikan komitmen jangka panjang. Kehadirannya bukan lagi sosok dingin yang menjaga jarak, melainkan pemimpin yang percaya diri. Dengan timnya, dalam setiap pertemuan, ia menyadari perubahan pada dirinya sendiri. Dulu ia selalu membawa perisai tebal antara kehidupan pribadi dan bisnis. Tetapi kini ketenangan yang ia rasakan di rumah memberinya kekuatan yang berbeda. Di luar, di sisi lain, perusahaan pesaing mulai menunjukkan retakan modal besar yang
mereka miliki ternyata tidak cukup menutup kekurangan pengalaman dan jaringan lokal yang kuat. Beberapa keputusan tergesa-gesa menimbulkan kerugian, dan isu internal mulai bocor ke publik. Ning Chen tidak menyerang secara langsung, ia hanya memastikan Feng Yu tetap stabil dan siap memanfaatkan celah ketika saatnya tiba. Ketika salah satu klien besar pesaing memutuskan kembali ke Feng Yu karena pelayanan yang lebih konsisten, itu menjadi titik balik yang jelas. Sementara itu, kehidupan di rumah berjalan hangat. Ning Ning semakin dekat dengan Ning Chen, memanggilnya ayah dengan bangga tanpa keraguan sedikit pun. Momen-momen kecil seperti membantu pekerjaan rumah atau berjalan-jalan sore di taman menjadi pengingat bahwa semua perjuangan bukan hanya tentang kekuasaan dan reputasi. Suatu malam, ketika Ning Ning tertidur di sofa dengan buku cerita masih terbuka di dadanya, Meng Wanyi memandang pemandangan itu lama. Ia menyadari bahwa rumah ini, yang dulu ia anggap hanya tempat singgah sementara, dalam rencana besarnya, kini menjadi pusat kehidupannya yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, laporan keuangan tahunan menunjukkan pertumbuhan yang stabil meski dihantam persaingan keras. Dewan direksi yang dulu ragu kini sepenuhnya mendukung kepemimpinan Meng Wanyi dan kontribusi Ning Chen. Pengakuan itu tidak lagi bersifat formal, mereka telah membuktikan diri melalui hasil nyata. Bahkan ayah Meng Wanyi, yang dulu keras menolak, mulai sering mengundang mereka makan malam tanpa suasana tegang, seolah secara perlahan menerima bahwa keputusan putrinya bukanlah kesalahan. Suatu sore yang tenang, ketika langit berwarna jingga dan angin berembus lembut, Ning Chen berdiri di halaman rumah sambil memandangi Ning Ning bermain. Meng Wanyi mendekatinya, berdiri di sampingnya tanpa jarak. Tidak ada lagi pembicaraan tentang ancaman atau persaingan. Dunia tetap bergerak dengan segala kompleksitasnya, tetapi mereka telah menemukan ritme sendiri. Meng Wanyi berkata pelan bahwa jika dulu ia menikah untuk melawan takdir, kini ia bertahan karena ingin terus berjalan bersama. Ning Chen menoleh, tatapannya hangat namun penuh keyakinan. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Semua yang telah mereka lalui, penghinaan, ancaman, pengkhianatan, dan pertarungan bisnis telah membentuk sesuatu yang tak bisa diguncang hanya oleh tekanan luar. Mereka bukan lagi dua orang yang terikat oleh kontrak, melainkan keluarga yang dipilih dengan kesadaran penuh. Senja perlahan berubah menjadi malam, lampu-lampu rumah menyala satu persatu, dan tawa Ning Ning menggema di udara yang damai. Di tengah segala kemungkinan yang masih menunggu di masa depan, satu hal telah pasti, mereka tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang masa lalu atau ketakutan akan ancaman berikutnya. Mereka melangkah maju dengan keyakinan bahwa apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama, bukan sebagai sandiwara atau strategi, tetapi sebagai kehidupan yang benar-benar mereka miliki dan jaga dengan sepenuh hati. Tahun kedua pernikahan mereka dimulai tanpa gemuruh, tetapi dengan langkah yang jauh lebih matang. Feng Yu tidak lagi sekadar bertahan, perusahaan itu mulai berekspansi ke kota-kota lain, membangun cabang baru dengan pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan. Ning Chen memimpin proyek pengembangan pasar baru, sering bepergian, namun selalu memastikan ia kembali tepat waktu untuk makan malam bersama. Ia tidak ingin kesuksesan bisnis mengulang pola dingin yang dulu menguasai hidup Meng Wanyi. Namun ekspansi selalu membawa risiko. Di salah satu kota tujuan, mereka menghadapi penolakan tak terlihat dari kelompok lokal yang merasa wilayahnya diganggu. Kali ini bukan keluarga lama atau ambisi pribadi, melainkan jaringan bisnis setempat yang tak ingin dominasi baru muncul. Beberapa kontrak mendadak dibatalkan, dan isu tentang perusahaan luar yang menekan pengusaha kecil mulai dihembuskan. Polanya mengingatkan pada serangan lama, hanya dengan wajah berbeda. Meng Wanyi dan Ning Chen memutuskan turun langsung. Mereka mengunjungi kota itu bersama,
bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk berdialog dengan pelaku usaha lokal. Ning Chen, dengan latar belakangnya yang sederhana, berbicara tanpa bahasa korporat yang kaku. Ia menceritakan bagaimana ia memulai dari bawah dan memahami ketakutan terhadap dominasi besar. Pendekatan itu perlahan mencairkan ketegangan. Alih-alih bersaing mematikan, mereka menawarkan kemitraan yang saling menguntungkan. Strategi itu membutuhkan kesabaran, tetapi hasilnya jauh lebih stabil. Di tengah kesibukan tersebut, Meng Wanyi merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa lelah yang tidak biasa, perubahan kecil yang awalnya ia abaikan karena pekerjaan. Ketika akhirnya ia memeriksakan diri, hasilnya membuat dunia seolah berhenti sejenak. Ia hamil. Berita itu datang tanpa rencana, tanpa strategi, tanpa kontrak. Hanya kenyataan sederhana yang mengguncang seluruh prioritasnya. Ketika ia memberitahu Ning Chen malam itu, pria itu terdiam lama sebelum akhirnya tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak ada kata-kata besar, hanya pelukan yang lebih erat dari biasanya. Mereka tahu hidup mereka akan berubah lagi. Bukan karena ancaman, bukan karena ambisi orang lain, tetapi karena kehidupan baru yang akan mereka sambut bersama. Kabar itu tidak langsung diumumkan ke publik. Mereka memilih menikmati beberapa minggu pertama dalam lingkaran kecil keluarga. Ning Ning, dengan wajah polosnya, melompat kegirangan ketika mengetahui ia akan menjadi kakak. Rumah yang dulu menjadi saksi pertarungan kini dipenuhi rencana-rencana kecil tentang kamar bayi dan tawa masa depan. Namun seperti biasa, dunia luar tidak berhenti hanya karena kebahagiaan pribadi. Ekspansi venue yang semakin kuat membuat beberapa pesaing lama kembali gelisah. Ada upaya halus untuk menekan proyek mereka melalui regulasi dan birokrasi. Tetapi kali ini Meng Wanyi tidak sendirian dalam menghadapi tekanan. Ia membawa ketenangan yang berbeda, seolah kehadiran kehidupan baru di dalam dirinya memberinya perspektif yang lebih luas. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan kekerasan, beberapa cukup dengan keteguhan dan waktu. Suatu malam, ketika kota terlelap dan hanya suara angin yang terdengar, Ning Chen berdiri di balkon yang sama tempat semuanya pernah terasa rapuh. Ia memandang lampu-lampu jauh dan menyadari betapa jauh perjalanan mereka. Dari pernikahan, pura-pura hingga ancaman nyata, dari penghinaan hingga pengakuan, dari kontrak 1 tahun hingga keluarga yang tumbuh. Meng Wanyi mendekat, menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya sejak awal semua ini, tidak ada bayangan masa lalu yang membebani mereka. Yang ada, hanya masa depan, dengan segala tantangan, persaingan, dan tanggung jawabnya, yang kini mereka hadapi bukan sebagai dua orang yang kebetulan bersatu, melainkan sebagai keluarga yang memilih untuk terus membangun, melindungi, dan mencintai tanpa syarat. Beberapa bulan kemudian, kehamilan Meng Wanyi semakin terlihat, tetapi ia tetap menjalani pekerjaan dengan penuh ketelitian. Kehidupan sehari-hari mulai diatur ulang, rapat pagi dipadatkan, perjalanan bisnis dikurangi, dan Ning Chen mengambil peran lebih aktif dalam menangani proyek-proyek pemasaran. Ia tidak hanya menjadi direktur yang kompeten, tetapi juga pelindung dan pasangan yang selalu hadir ketika Meng Wanyi membutuhkannya. Kebersamaan mereka semakin kuat, bukan karena kontrak atau tuntutan, tetapi karena ikatan yang lahir dari kesetiaan, saling percaya, dan pengalaman yang telah mereka lalui bersama. Di sekolah Ning Ning, kabar kehamilan ibunya menyebar perlahan. Teman-temannya bertanya-tanya dengan polos, dan Ning Ning menceritakan dengan bangga bahwa ia akan menjadi kakak. Senyum yang ia berikan membuat hati Meng Wanyi dan Ning Chen terasa hangat. Momen sederhana seperti ini, tawa anak kecil, kebersamaan di rumah, perbincangan ringan di teras malam, menjadi pengingat bahwa semua pertarungan, tekanan, dan ancaman yang mereka lalui bukanlah sia-sia. Mereka
membentuk fondasi yang lebih kuat daripada sekadar kekayaan atau kekuasaan. Fondasi keluarga. Namun dunia luar tidak pernah benar-benar diam. Beberapa pesaing lama yang tersisa diam-diam mencoba memanfaatkan kesempatan. Proyek baru venue mulai mendapat pengawasan ekstra dari regulator dengan pertanyaan yang sengaja dibuat membingungkan. Media lokal juga mulai menyelidiki kontrak bisnis. Sebelumnya, mencari celah sekecil apapun. Bagi orang biasa, tekanan ini mungkin membuat panik. Tapi bagi Ning Chen dan Meng Wanyi, ini adalah ujian kecil yang sudah mereka latih sebelumnya, mengelola ancaman tanpa kehilangan keseimbangan. Suatu sore, ketika hujan turun pelan dan kota berkilau basah, Ning Chen membawa Ning Ning ke taman bermain dekat rumah. Anak itu berlari, tertawa lepas, sementara Ning Chen berdiri di tepi ayunan, memandangi putrinya dengan mata lembut. Ia tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan, peran mereka akan bertambah, bukan hanya sebagai orang tua, tetapi sebagai pelindung keluarga yang semakin lengkap. Meng Wanyi, yang berdiri di sampingnya, menyandarkan kepala pada bahunya. Sejenak, dan untuk pertama kalinya mereka menikmati momen hening tanpa rasa takut atau ketegangan yang menyelimuti. Di kantor, proyek ekspansi berjalan lancar berkat strategi baru yang diterapkan Ning Chen. Ia tidak lagi sekadar mengikuti arahan, tetapi memimpin dengan visi yang jelas, memanfaatkan kreativitas dan pengalamannya untuk membuat klien tetap setia, bahkan ketika pesaing mencoba menggoda mereka. Hasilnya mulai terlihat, laba meningkat, citra perusahaan semakin positif, dan reputasi Ning Chen sebagai direktur muda yang cakap semakin kuat. Hal ini membuat beberapa pihak yang dulu meremehkan pria yang dianggap tidak layak mulai mengubah pandangan, bukan karena terpaksa, tetapi karena prestasi yang nyata. Di rumah, malam hari menjadi waktu yang paling berharga. Ning Wanyi sering duduk di teras dengan Ning Chen, membicarakan masa depan dan rencana keluarga. Mereka berbagi tawa, kekhawatiran, dan harapan yang lebih realistis. Tidak ada drama besar, tidak ada ancaman langsung, hanya dua orang yang saling menguatkan, mengetahui bahwa apapun yang akan datang, mereka memiliki satu sama lain, Ning Ning, dan kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam rahim Meng Wanyi. Dunia luar mungkin masih penuh persaingan, intrik, dan tantangan. Tetapi dalam lingkaran kecil mereka, kedamaian perlahan tumbuh, lembut, dan nyata. Menandai babak baru yang penuh harapan dan keteguhan. Musim semi tiba dengan aroma bunga yang lembut, dan suasana di villa terasa hangat dan hidup. Ning Ning sering berlari di halaman, tertawa riang sambil memetik bunga yang tumbuh liar di tepi taman. Meng Wanyi, dengan perutnya yang mulai menonjol, duduk di bangku teras sambil menatap anaknya dengan senyum yang tulus. Ning Chen berdiri di sampingnya, matanya mengikuti setiap gerakan Ning Ning,